yang tidak pernah habis bagi kami ya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini yang luar biasa, kami boleh sehat, kami boleh kuat, kami boleh hidup. Semua adalah karena anugerah-Mu. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dan mengingat bahwa kasih setia Tuhan tidak terbatas, tidak ada habisnya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Engkau melalui Roh Kudus yang manis untuk menyertai ibadah kami, menyertai pemain musik, menyertai singer, menyertai pemimpin pujian dan juga pemberita firman Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita pujikan bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari, tidak ada.
menaikkan satu pujian kerinduan kita kepada Tuhan. Mari anak-anak kita mengambil sikap doa, kita percaya bahwa Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis itu membuat kita mengerti bahwa apapun yang terjadi ada Yesus, ada Tuhan Yesus yang selalu mengerti kita, mengerti keadaan kita. Kita rindu untuk lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus. Kami rindu untuk melihat mujizat-Mu di tengah masa yang sukar, di dalam keadaan apapun ya Tuhan. Kami tetap memiliki kerinduan satu hal, yaitu kami lebih dekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus, melalui doa, melalui kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Tuhan yang kurindukan, ya Tuhan, Ini kerinduan kami ya Tuhan. selalu berada di dekat. Engkau yang mengenal hati kami lebih dari semua
kami dengan beribadah, memuji nama Yesus yang adalah kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapak, tiba saja kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang akan menuntut kami untuk hidup lebih baik, hidup lebih mengasihi Tuhan Yesus, dan mengenal sosok kuasa juru selamat itu dalam Yesus Kristus. Engkau memberkati firman itu Tuhan, ajarkan Roh Kudus untuk melatih kami untuk melakukan dan menghidupi firman itu. Terima kasih Tuhan buat ibadah pada hari ini, kami mengucap syukur dan kami sambut firman itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Tante ya. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tante harap anak-anak tetap semangat ya. Tuhan Yesus tetap menyertai dan melindungi kita. Puji Tuhan. Nah, firman Tuhan pagi ini Tante beri judul Musa mendengar suara Tuhan ya. Sekali lagi Musa mendengar suara Tuhan ya. Nah, itu terdapat di dalam ya, anak-anak yang sudah bisa baca, bisa membuka Alkitab kalian di dalam Keluaran 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat ya. Nah, kalian bisa baca ya. Di situ diceritakan tentang seorang bapak namanya Musa ya, anak-anak ya. Bapak Musa ini anak-anak sedang mengembalakan kambing domba ya. Nah, Bapak Musa ini anak-anak sedang pergi di padang ya, menjaga kambing dombanya yang sedang makan rumput ya. Nah, kemudian Bapak Musa ini sedang mengembalakan domba itu dekat sebuah gunung anak-anak ya, namanya Gunung Horeb ya. Nah, kemudian ketika sedang menjaga kambing dombanya, tiba-tiba Bapak Musa ini melihat loh, dari jauh ya, dia melihat ke Gunung Horeb itu kok ada sesuatu yang menyala-nyala ya, ada api yang menyala ya. Kemudian Bapak Musa ini ingin tahu apa sih itu ya. Terus Bapak Musa ini pergi mendekat ya ke Gunung Horeb itu. Dia terkejut anak-anak ya. Kenapa? Karena dia melihat di situ ya ada apa itu namanya ya? Apa namanya itu anak-anak ya? Tumbuhan ya atau tumbuhan berduri ya. Nah, itu sedang menyala-nyala anak-anak ya, menyala-nyala dalam api. Tetapi ya, tumbuhan ini tidak terbakar anak-anak ya. Ajaib ya. Kalau kalian melihat ya, ada pohon terbakar pasti kena api ya, pasti akan hangus, akan mati. Tetapi ini enggak adik-adik ya. Nah, meskipun terbakar tapi anak-anak semak-semak ini tetap daunnya tetap hijau ya. Nah, karena terkejut ya, kok bisa ya. Nah, tiba-tiba anak-anak ya dari tengah-tengah api tadi ya, semak duri yang berapi tadi, ada suara ya. Suara memanggil nama Musa anak-anak ya. Musa, Musa ya. Loh, Musa kaget ya. Loh, dari dalam api ini tadi kok bisa keluar suara ya. Nah, kemudian Bapak Musa ini sadar loh, itu adalah suara Tuhan ya. Dia mengenal itu suara Tuhan ya. Kemudian Bapak Musa bilang, "Tuhan, aku mendengar." Ya, nah anak-anak ya, Bapak Musa kenal Tuhan ya, sehingga dia tahu ya, yang memanggil itu tadi adalah suara Tuhan ya. Anak-anak dan Bapak Musa, anak-anak ya, mengenal Tuhan. Nah, demikian juga anak-anak, Tuhan juga mengenal Musa sehingga tahu nama Musa. Nah, anak-anak, Tuhan juga mengenal kalian satu persatu. Tuhan tahu nama kalian satu persatu. Siapa? Misalnya namanya Daniel, ya. Namanya Alexa, ya. Siapa lagi? Namanya Joan, ya. Tuhan tahu nama kalian satu persatu, anak ya. Nah, anak-anak, kalau misalnya ya kalian di rumah ya, tentu kalian kenal suara mama, ya, suara papa, nenek, mungkin kakak, adik ya. Karena apa? Kalian selalu berkumpul, berbicara setiap hari sehingga kalian kenal suara mereka ya. Meskipun kalian tidak melihat ya, misalnya anak-anak ya,
mama sedang di dapur ya, kalian sedang main ya. Nah, terus mama itu manggil kalian ya. Debbie ya, tolong ambilkan sapu ya. Nah, kalian ya, meskipun kalian tidak melihat mama ya, tapi kan kalian dengar dan kalian tahu oh itu suara mama ya. Nah, anak-anak demikian juga anak-anak ya, Bapak Musa tadi ya, dia mendengar suara Tuhan, dia mengenal Tuhan. Nah, demikian juga kita ya, kita harus mengenal dan mendengar suara Tuhan ya. Terus, loh tante gimana ya? Suara Tuhan itu bagaimana kita bisa mendengar? Ya, siapa yang tahu bagaimana? Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan? Ya, nah benar ya. Suara Tuhan itu adalah, nah apa ini? Firman Tuhan atau Alkitab. Ya, Alkitab ini biasanya kita bicara bahwa kita mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan artinya suara Tuhan. Ya, firman itu artinya suara Tuhan. Sehingga ketika kalian mendengar firman Tuhan seperti sekarang ini, ya setiap minggu, ya kalian mendengar dari guru-guru sekolah minggu, itu artinya kalian mendengar suara Tuhan. Ya, anak-anak ya. Juga mungkin kalian membaca sendiri di rumah, ya. Itu juga berarti kita mendengar suara Tuhan. Anak-anak, tetapi di sini anak-anak ya, mendengar suara Tuhan itu bukan hanya berarti cuma mendengar ya, kemudian lupa ya. Apa sih tadinya Tuhan bicarakan? Kalian lupa ya? Enggak ya. Tetapi di sini mendengar artinya dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu adalah mendengar dan melakukan ya. Jadi seperti sekarang ini ya, firman Tuhan setiap minggu kalian dengar ya. Terus Tuhan misalnya di situ ada perintah-perintah Tuhan, kalian harus melakukan ya. Jadi tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan firman Tuhan ya. Nah, itu artinya dengar-dengaran ya. Nah, anak-anak ya, tante pernah baca sebuah cerita anak-anak ya tentang seorang gembala ya. Gembala kalian tahu ya, seperti Bapak Musa tadi, gembala itu adalah orang yang menjaga kambing domba ya, yang memberi mereka makan ya, yang menjaga mereka ya. Nah, ada seorang gembala anak-anak ya. Seorang gembala itu maka setiap hari dia akan membawa kambing dombanya itu ke padang rumput ya, pada rumput yang hijau untuk makan ya, ke sungai untuk minum. Nah, pada saat sedang makan anak-anak ya, kalau rumput di situ habis, maka gembala ini akan membawa lagi ya. Bahkan adik-adik ya, dia akan mencari rumput hijau bahkan sampai harus jauh dari rumah ya, sehingga mereka harus menginap. Ya. Mereka karena apa? Seorang gembala ini akan menjaga baik-baik ya dombanya ya. Kalau ada binatang yang akan mencelakai, akan memakan mereka, maka gembala inilah ya yang akan mengusir dengan segala cara ya untuk melindungi domba-dombanya ya. Nah, anak-anak, nah kadang-kadang ya gembala ini bertemu dengan gembala lain ya, ketika mereka sedang menunggu kambing dombanya sedang makan, ketemu dengan domba lain ya, dan maka domba-domba mereka akan bercampur makan bersama ya, makan rumput bersama. Nah, maka untuk memisahkan ya antara domba temannya dengan dombanya akan agak sulit ya. Maka setiap gembala punya suara khusus anak-anak ya, suara khusus ya, dan suara ini hanya dikenali oleh domba-dombanya saja ya. Domba-domba lain ya mengenal suara itu ya. Nah, sehingga ketika gembala ini akan membawa domba-dombanya pergi ya, maka gembala ini akan berdiri dan akan mengeluarkan suara itu ya, suara yang khas, suara yang khusus. Nah, ketika mendengar suara ini maka domba-domba itu tadi miliknya otomatis akan memisahkan diri dari domba-domba yang lain ya. Karena apa? Karena domba-domba kenal suara dari gembalanya ya. Nah, ketika itu ada suara yang lain ya yang keluar ya, mungkin dari gembala lain, maka domba-domba itu akan diam saja ya. Karena dia tidak mengenal suara yang didengar tadi ya. Nah, kemanapun gembala ini akan pergi ya, maka akan domba-domba itu akan ikut anak-anak ya. Nah, kenapa? Karena domba-domba ini percaya bahwa gembalanya ini tidak mungkin akan
mencelakai mereka, ya. Pasti gembala ini akan berbuat yang terbaik buat domba-dombanya, ya. Nah, anak-anak, seperti ini ya, Tuhan Yesus itu adalah juga disebut gembala yang baik, ya. Dan kita anak-anak ya, kita ini domba-dombanya, ya. Nah, kita tahu anak-anak, Tuhan ya, melalui firman Tuhan ya, suara Tuhan ya, ketika kita mendengar suara Tuhan ya, kemudian kita mengikuti ya, mengikuti apa perintah dari firman Tuhan, maka apa? Kita tahu bahwa firman Tuhan membawa kita untuk kepada hal-hal yang baik, bukan hal yang mencelakakan kita anak-anak ya. Ketika kita menurut firman Tuhan, kita mendengar dan menurut firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita kepada hal-hal yang baik ya, untuk kebaikan kita. Dan ingat ya, seperti gembala tadi ya, maka Tuhan juga akan menjaga, melindungi kita dari hal-hal yang jahat. Ya, karena apa? Karena kita milik Tuhan ya, dan kita mendengar suara Tuhan. Ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, firman Tuhan sampai di sini ya. Nah, sekali lagi anak-anak ya, bahwa seperti Musa mendengar suara Tuhan, kita juga harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Artinya mendengar dan melakukan. Bukan mendengar dan melupakan ya, tetapi mendengar firman Tuhan dan taat melakukan perintah Tuhan. Maka Tuhan akan membawa kalian pada hal yang baik ya, hal yang terbaik Tuhan akan berikan buat kalian. Tuhan akan menjaga dan melindungi kalian. Karena Tuhan Yesus seperti gembala yang baik. Ya, puji Tuhan. Nah, anak-anak, untuk ayat hafalannya ya, ada di dalam Yesaya 43 ya. Kalian bisa baca ya, Yesaya 43 ayat yang ke-1C ya. Yesaya 43 ayat 1C. Tante akan bacakan ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Ya, sekali lagi ya. Aku di sini adalah Tuhan, maksudnya anak-anak ya. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, sekarang anak-anak ya, kita akan ganti ya kata aku dengan Tuhan ya. Kemudian kata engkau kita ganti dengan aku, ya, aku kita ya. Nah, coba ya, Tante akan bacakan ya. Tuhan telah memanggil aku dengan namaku, aku ini kepunyaan Tuhan. Ya, sekali lagi ya, dalam Yesaya 43 ayat 1C ya. Tuhan telah memanggil aku dengan namaku, aku ini kepunyaan Tuhan. Ya, puji Tuhan anak-anak ya. Tuhan mengenal kita ya, dan kita adalah milik Tuhan. Kita harus mendengar dan taat pada perintah-perintah Tuhan ya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, sebentar kita akan berdoa ya. Dan kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mau seperti Musa Tuhan, kami mau mendengar suara-Mu, dan kami mau mendengar akan firman-Mu. Tidak hanya kami mau mendengar Tuhan, tolong kami mau melakukan segala perintah-perintah-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami, perintah-perintah-Mu yang akan kami lakukan, dan akan kami terus lakukan Tuhan, itu akan membawa kami kepada hal-hal yang baik. Engkau tidak akan mencelakakan kami, tetapi Engkau selalu melindungi dan menyertai kami. Kami mau Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami taat selalu akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua kami, memberkati saudara-saudara kami dan teman-teman kami semua. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menjaga dari segala hal yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan.